Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat. Oke, di segmen kali ini merupakan segmen urban gardening ya. Kita akan membahas atau membawa sebuah konten mengenai pembuatan media tanam. Tapi di sini media tanamnya sedikit berbeda karena kita akan gunakan bahan-bahan organik. Ya, apa itu? Kita akan gunakan bahan yang ada di belakang kita, yang ada di sekitar perkarangan kita. Yakni, nah, bisa dilihat ya di belakang itu ada pohon pisang. Jadi kemarin sore itu kita sudah panen pohon pisang, kebetulan ada buahnya dan cukup lumayan hasilnya. Kemudian kita tebangin. Jadi kita tebangin dan daripada sisa-sisa batangnya itu terdekomposisi begitu saja, maka kita manfaatkan untuk sebagai media tanam ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah media tanam menggunakan gedebok pisang atau batang pisang untuk menanam jenis tanaman sayur-sayuran atau tanaman hortikultura. Karena tanaman hortikultura itu cenderung akarnya berakar pendek ya. Jadi sangat baik apabila digunakan gedebok pisang ini. Gedebok pisang ini sendiri ya banyak mengandung cairan dan kemudian sangat bagus untuk aktivator mikroba ya. Jadi mudah terdekomposisi dan apabila untuk kita aplikasikan di air, dia itu sangat bagus untuk aktivator dari mikroba. Jadi penggunaannya sangat banyak ya. Juga bisa dimanfaatkan sebenarnya, juga bisa dijadikan sayur. Tapi di sini kita akan manfaatkan sesuai dengan konsep urban gardening. Kita akan manfaatkan apa saja barang-barang sisa atau barang-barang yang ada di sekitar perkarangan atau halaman kita. Jadi penasaran ya? Nah, silahkan klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar membangun, ide ataupun saran apa saja silahkan ya. Dan apabila ini menginspirasi silahkan di share dan dibagikan ya. Mari kita lanjut untuk lihat bagaimana cara pembuatannya. Yuk. Ya, jadi ini adalah batang pisang yang kita panen kemarin. Jadi kita rapikannya agar tidak mengganggu dan sebagai sarang dari ular atau tikus. Jadi kita rapikan, kemarin kita potong, dan itu ada sisanya yang kita sisakan untuk pembuatan media tanam. Karena kita punya bibit sawi ya, yang kita semai kemarin sudah harus pindah tanam. Jadi kita kekurangan polybag, kekurangan media tanam ya. Jadi kita manfaatkan gedebok pisang itu sendiri. Nah, kira-kira dia simple aja. Nah, ini jaringan dari batang tanaman pohon pisang itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia sangat seperti ini teman-teman. Ini bisa disayur ya, dan dia sangat basah gitu, lembab gitu. Nah, ini mudah terdekomposisi dan juga cepat sekali untuk perkembangan mikroba atau mikroorganisme di sini. Jadi kita manfaatkan batangnya yang sudah kita siapkan, kurang lebih ada 3 batang ya. Nah, jadi potong aja, teman-teman bisa langsung potong seperti ini ukurannya ya. Jadi memanjang seperti ini batangnya. Kemudian nanti kita buat lubang tanam pada bagian sisi-sisinya. Nah, yuk kita langsung saja ya membuatnya. Baik, jadi ini gedebok pisangnya sudah kita susun ya di tempat yang nanti kita akan buat media tanamnya. Jadi semakin besar batangnya itu menjadi semakin baik ya, jadi agar laju dan perakaran tanamannya dapat tumbuh optimal. Nah, ini yang kita punya ya, maka langsung kita bisa buat lubang tanam pada bagian sisi-sisinya. Jadi ini salah satu contoh lubang tanam yang saya buat ya. Nah, cukup di ini aja, cukup dibolongin kurang lebih kayak gini aja ya. Nah, paling ini dalamnya ada 10 cm lah ya, seperti ini. Nah, bisa kayak gini di sini atau bisa di 2. Saya buat rencana 2 di sini. Jadi di kiri dan kanan. Nih. Sebenarnya apabila bisa berdiri juga lebih banyak ya. Di bagian sisi-sisinya intinya bisa dibuat. Tapi karena saya tidurkan begini, jadi paling hanya 2 aja. Nah, ini kurang lebih ada 1 meter lah panjangnya. Jadi kita punya 3 meter batang pisang, dan nanti kita buat lubang tanamnya ya. Oke, simple. Nah, teman-teman bisa gunakan parang, cukup dibolongin begini aja tuh ya. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana cara pembuatannya. Oke.
Nah, ini jadi dalam 1 meter batang pisang ini kita bisa dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dalam 1 meter batang pisang ini kita punya 12 lubang apabila kita biarkan dia melintang atau tidur seperti ini ya. Nah, ini jaraknya itu sekitar kurang lebih 15 cm saja ya, jadi agar tidak tajuknya tidak saling bertabrakan dan akarnya tidak berebut ya. Nah, ini apabila ditidurkan dia bisa seperti ini, bisa dapat 15 lubang. Nah, nggak perlu rapi-rapi ya, jadi kurang lebih satu ukuran mata pisau dari parang aja, mata parang aja, jadi ukuran seperti ini. Dalamnya kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 cm juga ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk batang pisang seperti ini, bisa digunakan untuk 2 kali masa tanam ya. Baru dia biarkan dia melapuk dan nantinya hasil pelapukannya bisa digunakan untuk pupuk organik ya. Jadi sangat bagus dan sangat banyak manfaatnya. Nah, nanti kita lanjutkan ke batang pisang yang lainnya. Oke. Baik, jadi ini merupakan media tanah ya, tanahnya akan kita masukkan ke lubang tanam. Kemudian ini saya bilang tadi kita punya bibit atau benih sawi sisa yang kita semai kemarin ya. Jadi ini sudah harus dipindah tanamkan sebenarnya. Ini sudah panjang ya, sudah etiolasi. Jadi ini akan kita pindah tanamkan. Lumayan kita dapat beberapa batang pisang, beberapa media tanam yang baru. Jadi ini kayak biasa ya, ini tanah biasa. Tanah yang saya ambil di sekitar perkarangan. Jadi ditaruh aja di sini ya. Taruh aja kayak biasa, kurang lebih. Nah, oke, dalam lubangnya. Terus kita ambil. Ingatnya dalam pemindahan ini cari benih yang bagus. Benih yang bagus dan akarnya jangan sampai rusak, karena pada masa fase seperti ini sangat rentan kerusakan. Nah, lihat perlahan saya ambilnya, ini akarnya menyatu. Ini saya ambil, saya pilih gitu ya, jangan rusak perakarannya. Nah, ini akarnya masih ada ya, masih kelihatan ini perakarannya. Diselipin aja seperti ini. Oke, maaf. Oke, seperti ini kurang lebih perakarannya. Lalu lantas ditutup lagi. Dan seperti ini kita biarkan aja. Nah, jadi nanti kita siram ya, kita siram secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Tanahnya ini sudah cukup, karena semakin hari nanti batang pisang ini sendiri akan melapuk ya, akan melapuk. Dan ini kan ini poros, jadi tidak keras, jadi akarnya dapat menembus ke dalam batangnya itu, dan banyak kandungan air ya. Jadi cukup disirami secukupnya aja, jangan terlalu berlebih. Nanti akarnya dapat menembus secara otomatis. Dan dia pada media tanam ini kita tidak perlu menambahkan pupuk sebenarnya, karena ini nanti akan menjadi pupuk organik, pupuk kompos secara alami ya. Jadi kita lanjut ke prosesnya untuk memenuhi semua lubang tanam ya. Yuk. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah kita siram dan kita susun. Kita punya 12 lubang di sini. Yang pertama, terus ini ada 6 lubang. Dan ini ada 14. Oke. Jadi kita punya 32 lubang lah kurang lebih untuk 3 meter pohon pisang apabila ditutupkan seperti ini ya, melintang. Baik. Nah, jadi kurang lebih kira-kira hasilnya seperti ini. Dalam 1 meter kita punya 12 lubang tanam yang baru. Ukuran jaraknya itu sekitar 15 cm ya. Apabila kita melintang seperti ini, jadi kita bisa dapatkan dia 15 lubang. Dan ini usahakan dalam menaruh batang pisang ini harus berada pada tempat yang ternaungi, jadi tidak di lapangan terbuka, karena pada fase-fase awal gini ya, fase-fase benih, fase-fase vegetatif seperti ini masih rentan terhadap cuaca kering dan hujan. Jadi usahakan ada naungannya di atas, boleh di bawah pohon atau diberi naungan dari paranet ya. Nah, nanti kita akan siram secukupnya agar tanahnya itu
mantap. Kemudian bisa aja dicek nanti beberapa hari, kalau tanahnya ini kurang bisa ditambahkan lagi secukupnya ya. Tapi apabila nanti dia sekitar 1 minggu ini akarnya sudah kuat, sudah menancap, sudah mengikat ke batang pisang dan sudah aman insya Allah ya. Jadi biarkan seperti ini. 3 hari awal ini yang perlu diamati dan perlu diberikan perhatian intens ya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke tahap berikutnya dan nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, berikan komentar-komentar yang membangun. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya dan semoga menginspirasi. Salam urban gardening, see you.